apa kabar? Wow, senang banget kita ketemu lagi ya di podcast Ika Trisakti. Ya, kita masih dalam rangkaian memperingati Hari Kartini. Seperti kita ketahui bahwa Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan wanita yang luar biasa yang memperjuangkan emansipasi wanita, dan beliau itu kan berjuang untuk kita para wanita ya. Nah, itulah yang salah satunya menginspirasikan para wanita Indonesia. Nah, di era sekarang, di era sudah ini zaman Z ya, zaman Z. Banyak bermunculan wanita-wanita Indonesia yang tentunya mempunyai perjuangan seperti Ibu kita Kartini. Nah, hari ini saya bertemu atau bersama-sama dengan para Kartini Trisakti. Kebetulan namanya sama ya, Mels and Mels. Wow, tepuk tangan semuanya. Wow. Jadi ini adalah salah dua ya, karena banyak sekali wanita-wanita Kartini Trisakti, dan ini adalah salah dua yang luar biasa yang berperan atau berkiprah di bumi pertiwi Indonesia. Baik, kita sapa ya. Yang di sebelah kiri saya ini adalah kakak saya. Sebelah kiri Uni Prof Melani. Ya, kita manggilnya Uni. Waalaikumsalam Uni. Apa kabar Uni? Alhamdulillah. Ya, Dr. jadi saya Dewi, manggil sehat-sehat. sehat-sehat Prof Melani Sadono. Nanti CV-nya akan saya ceritakan. Nah, yang di sebelah kanan saya Melani juga, tapi ini Kakak Melani. Halo. Biar nggak bingung jadi Uni dan Kakak ya, karena Ini Mels Spice and Mels. Girl. Oh, Spice Girl. Mels. Melby. Mas Day. Oke, baik Bro and Sis, sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang kali lebar sama dengan jajaran Genjang, kayaknya matematikanya nggak lulus ya. Saya mau cerita dulu nih ya. Jadi Prof Melani adalah angkatan 1979 dari Fakultas Kedokteran Gigi Trisakti ya. Unimel, kita manggilnya Unimel ya. Lebih enak ya. Unimel tahun 1979. Beliau adalah dosen FKG Usakti, kemudian profesornya juga dari Trisakti. Kemudian tapi kiprahnya tidak hanya di FKG Trisakti, dulu juga dekan senior ya. Dekan senior tahun berapa ya Uni? 2010-2014 dekan senior FKG Usakti. Sekarang nasional, lebih nasional lagi, menjabat sebagai ketua Konsil Kedokteran Gigi. Konsil Kedokteran Gigi Indonesia. Konsil Kedokteran Gigi Indonesia, dan yang melantik Bapak Presiden tentunya ya. Nah, itu salah satunya kiprah-kiprahnya Prof Melani. Nanti kita ngobrol lagi. Baik, nah kalau Bu Mel ini juga alumni dari FSRD, tapi ya Fakultas Seni Rupa Desain. Trisakti. Masuknya tahun berapa? 69. Wow, tapi berasa ini seperti samaan kayaknya 79. Sama ya 79 ya. Kayaknya. 69 luar biasa ya. Udah 53 tahun. 53 tahun. Hampir Trisakti itu lahirnya 65 kan ya. Jadi hampir seumur dengan Universitas Trisakti. Luar biasa banget. Wow. Tapi saya angkatan pertama yang seni rupa, yang kemudian menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain. Oh, jadi awalnya adalah seni rupa, seni rupa, kemudian baru beralih ke Fakultas Seni Rupa dan Desain. Betul. Ya. Tahun 69. Saya baru gitu ya. Masih mending ya. Yang di sini masih still liquid. Masih baru didoakan gitu ya. Baik, ibu bapaknya cepat dapat jodoh katanya. Wow, benar-benar. Nah, jadi ini memang menarik banget ya Bro and Sis, karena era 80-an, era 60-an luar biasa ya. Dan Trisakti terus berkibar berkat beliau-beliau ini. Nah, kita mau ngobrol semuanya, nih. Ya, berkat semuanya ya. Kalau saya beda tipis, saya era 80-an. Wah, jadi kebetulan 60-an
70-an dan 80-an. Kita bersama. Oh ya, saya Ope. Lupa memperkenalkan diri. Saya Ope, Dewi Ope. Karena kebanyakan nama Dewi ya, walaupun nama Dewi itu kan karena cantik. Jadi pada saat itu sih memang nama Dewi itu banyak banget ya kalau absen. Kalau sekarang absensinya namanya Jessica gitu. Ya, kalau zaman dulu Dewi, Sri gitu ya kayak gitu. Nah, baik, kita ngobrol dulu nih zamannya angkatan 69 dulu nih ya. Mungkin bisa diceritakan nih apa sih begitu masuk tuh ada apa nih di Trisakti? Kita pengen tahu juga tuh. Begitu masuk ya sebetulnya saya nyasar masuk Trisakti. Kesasar yang sukses. Cita-cita saya asalnya kan SMA-nya dari Makassar. Oke. Saya itu kepengen ke ITB. Iya. Mengambil seni rupa, lukis. Melukis. Iya. Oke. Itu seni rupa istilahnya kalau sekarang prodinya apa ya itu real gitu ya seperti Seni murni. seni murni. Seni Iya. murni. Oke. Iya. Pengennya itu. Iya. Tetapi karena tidak ada keluarga di Bandung. Bandung, akhirnya di Trisakti ada buka sekolah juga, Fakultas Seni Rupa. Bukan, waktu itu jurusan Seni Rupa. Iya. Ya udah masuk di situ. Oke. Cuma karena angkatan pertama, jadi saya ini benar-benar angkatan pertama nih. Nanti yang lulus dari angkatan pertama hanya 2 orang nih, nanti sampai sarjana selesai. Waktu diterima di Trisakti itu memang cita-citanya kan pengen jadi pelukis, senang melukis. Bukan peluk dan kiss. Ya waktu dulu itu memang dikatakan bahwa peluk dan kiss, jurusan peluk dan kiss. Peluk ya. dan kiss. Dan kebetulan Ternyata juga dari dulu. di bawah Fakultas Teknik itu semuanya rata-rata anak laki. Semua, laki semua. mahasiswa-mahasiswa Ya. yang ini ya. Kemudian Teknik, kami yang putri mahasiswi Ya, ya itu menjadi favorit. Wah. Menjadi Bidadari. Bidadari. Itu dari mesin segala itu banyak yang mau berkenalan. Iya. Kebayang Pas kembangnya pakai zaman dulu. kebayang Kembangnya kembangnya zaman dulu. 60-an. Kembangnya Trisakti nih. Kembangnya Trisakti. Makanya kalau saya browsing ini Bu Kakak Mel ini juga guru menggambar Bu Mel ya. dong, Bu Mel Bu aja Mel deh, ya. Bu Mel deh ya. aja. Kalau Iya. Kakak kemudaan ya. Bu Mel itu menggambar, Kedekatan. guru-guru menggambar ya. Iya, Sempat betul, guru menggambar betul. juga Jadi ya. kenapa saya mau masuk seni melukis karena waktu SMP atau SD waktu itu ya saya senang menggambar. Saya senang kepengen menggambar. Tetapi sangat kecewa. Sebab guru-guru yang mengajar gambar itu selalu bilang begini, ayo kita gambar bebas, kita gambar bebas suka-suka. Nah, gambar bebasnya itu selalu dua gunung, Terus ada jalanan, terus ada matahari ada terbit, matahari, ada ada sawah, salah. dan Baru ada mau bilang yang listrik, kemudian ada burung elangnya sedikit-sedikit gitu ya. Padahal saya tidak pernah ke gunung. Nggak pernah ke Ya, gunung. tidak pernah melihat gunung, tapi kok bisa menggambar sawah, kok bisa. Nah, selalu itu pelajaran itu melulu. Akhirnya saya bilang, saya senang melukis tapi saya tidak senang dengan pelajaran melukis. Karena bebas. itu lagi. Itu lagi. Akhirnya saya bercita-cita, saya ingin menjadi pelukis, saya ingin menjadi guru melukis, guru menggambar lah waktu Jadi itu. supaya juga akhirnya bisa mengajarkan benar-benar ini loh yang melukis Namanya yang betul. yang sebetulnya. Iya, sebetulnya. saya sangat terinspirasi dengan Ibu Kartini di mana itu dia kan mengajar dan kebetulan melukis itu bisa menjadi satu hobi. Jadi satu kesenangan gitu. Wow, luar biasa. Nah, ini tadi dari peluk dan kiss akhirnya sekarang lulusnya jadi lebih ke desain ya. Betul. Jurusannya ke desain. Saya ya waktu itu cita-citanya kan ingin menjadi guru gambar saja. Oh, sampai di guru gambar. Waktu tahun 72 saya sebagai mahasiswa tingkat 3 akhirnya melamar jadi guru menggambar. Oke. Jadi masih jadi mahasiswi nih ya, masih jadi mahasiswi. masih mahasiswi sudah jadi kemudian guru jadi menggambar. guru menggambar. Saya mengajar yang SMP dan kemudian saya merubah
bagaimana cara menggambar yang menarik. Harusnya menjadi suatu kurikulum Iya, ya. makanya Ya, Bu sekarang, Mel ya. sekarang Iya, mungkin betul. sudah kali ya, sudah Betul. jadi kurikulum. Sekarang- Jadi saya sudah mengajar menjadi gambarnya kurikulum itu selalu tematik. Jadi misalnya hari ini menggambar buah, mahasiswa saya membawa buah, semua membawa buah mengelilingi dengan menggambar tersebut, Iya, dan saya biasanya membawa sambal untuk mengerujak setelah Oh, itu. banyak buah. Jadi mereka tuh senang sekali, senang dengan pelajaran Jadi kalau lagi gambar. pelajaran menggambar buah, kemudian Ya. udah selesai dimakan barengan. Bareng. Bayang ya, Mereka abis bawa- itu yuk kita menggambar pizza gitu. Zaman dulu belum ada pizza. belum ada Sebelum pizza. jadi- Kalau jadi menggambar orang terus gimana? gambar orang, mereka yang jadi model. Oh, jadi Iya. model. mereka Dan sendiri sangat ya. apa ya, kalau setelah selesai saya kumpulkan mana-mana yang sudah menggambar yang lumayan menonjol, pasti saya pajang di papan sehingga semua menjadi inspirasi dan juga Inspirasi, menjadi semangat. ya. Pokoknya yang besok nih saya nih betul. gitu ya, lukisan Saya sendiri tidak tahu ya, setelah ketemu lagi waktu mereka sudah berumur 60, jadi murid saya sudah 60, kami ada pertemuan lagi, dia bilang, tahu nggak Bu Melani, siapa yang terpasang gambarnya Apa itu tadi? akan traktir bakmi. Oh gitu. Dan kebetulan saya ngajarnya kan di Karunia itu di Jalan Kartini, Iya, itu iya. dekat dengan Banyak bakmi bakmi. Oh, Gang iya, Gang Kelinci. Kelinci. Bakmi Gang Kelinci. Ya, Iya, jadi bener. ternyata mereka itu traktir, dan saya juga tidak tahu, mereka tidak ceritakan. Mungkin kalau ceritakan Ibu Melani juga nanti kebagian bakmi. Minta dikasih. Iya. Terus gini, mereka waktu memilih, saya Iya. tidak akan memilih selalu lulagi. Iya, iya. Saya tidak mau, selalu saya ganti. Iya, jadi sehingga mereka sama rata, ya merasakan, termotivasi. Jadi termotivasi. kadang-kadang mereka menebak siapakah hari ini yang akan terpajang di papan tulis. Oh gitu, jadi deg-degan juga ya, jadi Betul. saling menantikan gitu Betul, ya. iya. Berikutnya apa the best the yang best, menggambar iya. ya, the best yang menjadi pelukis untuk minggu ini siapa, jeng Betul, gitu ya. iya. Wah seru juga The ya. best picture of Iya. the week. The best Sehingga of the mereka week. itu senang sekali. Mereka itu nantinya akan berjumpa lagi setelah adanya Pameran. WhatsApp. Oh, WhatsApp. Jadi sudah Jadi hampir dikumpulkan lagi 45 tahun kemudian baru baru ngumpul lagi. berkumpul. Wow, luar Berkumpul biasa. lagi. Jadi Jadi itu teknologi. teknologi itu jadi era baru Bu Mel masuk ke Trisakti ya tahun Iya. 69. Oke. Itu kira-kira 3 tahun saya menjadi guru. 3 tahun menjadi guru sampai lulus ya Bu Mel. Tidak, 3 tahun itu berarti tahun 75. Oh 75. 75 saja. Setelah itu kan melanjutkan kuliah juga. Karena kami angkatan pertama itu Harus ujian memang agak negara. sulit. Sulit untuk lulus Harus ya. ujian negara, Ujian negara. kemudian Iya, tidak ujian ada negara. dosen. Iya, iya, Nah, iya. saya sebetulnya kepengen masuk jurusan seni lukis. Ada dibuka seni lukis, tetapi karena dibiayain oleh saudara, sebab saya sudah anak yatim ya. Jadi abang saya bilang, kalau kamu jadi pelukis, kamu itu adalah seniman. Seniman itu tidak Saat itu ya tidak seniman setuju. kayaknya Nggak setuju ya. Iya, setuju. berat. Akhirnya Zaman gimana dulu ya? tuh. zaman dulu ya. Iya, Insinyur, gimana? dokter tuh. Iya. Tukang insinyur. Tukang Tukang insinyur. insinyur. Gimana ya? Akhirnya Seniman. dengan terpaksa saya memilih interior. Interior, desain interior. Desain interior. Padahal saya itu tidak begitu senang dengan menggambar pakai penggaris, Oh, iya, pakai iya. jangka segala, sebab kan itu. Ya, emang beda ya kalau desain interior dia lebih banyak dengan Betul, alat bantu betul. ya. Iya, nah itu perspektif menjadi ya, seperti itu. terbeban gitu. Kemudian saya mungkin juga waktu itu suka tangan berkeringat, ingat Profesor Pamuji Subtandar sebagai dosen saya, dia selalu mengenal karya saya ini adalah ekspresi dan dada kotor. Karena dengan Kotornya keringat. berkeringat, ya. Wah, Oh, seru, jadi seru. ini juga salah satu ya, dengan pujian itu menjadi termotivasi. Ternyata, Nah, ya. pernah saya menggambar dengan bersih sekali, kemudian tunjukkan ke Pak Pam, Pak Pim bilang ini karya siapa? Saya, Pak. Wow, bagus sekali, bersih, tumben gitu ya. Akhirnya sejak itu saya mau belajar untuk bersih. Menggambar dengan Jadi bersih. memang kata-kata positif ya Betul. suatu Oleh Pak Pam ya. ya Nggak pernah guru, menjatuhkan. dosen saat Betul, itu ya betul, Pak iya. Pam almarhum ya, itu juga
intinya bahwa suatu touch banget ya kalau kita bagus gitu, Iya, walaupun iya. sebenarnya nggak bagus ya, tapi Iya, itu iya, langsung iya. Tapi berasa enggak, ya. kalau Tapi tidak memang bagus, kita akan katakan tidak Tidak bagus. bagus. Oh, tetap Tapi ya. begitu bagus, meskipun sedikit saja bagusnya, Bagusnya kita langsung. dengan Nah, iya. sedikit Iya, acting, iya. wow, bagus iya, sekali. dengan ekspresi Iya. ya istilahnya. Baik, kayak itu tahun 60-an cerita sedikit. Nah, sekarang saya balik ke Unimel tahun 80-an nih ya. Iya, 70-an, 79. 79 hampir 80. Kalau nggak salah waktu itu Unimel ini dulu tahun 77 ya. 76 tuh adalah salah satu pemenang justru ya, Putri Remaja ini. Remaja Indonesia. Waduh, ada majalah gadis tuh ya. Jadi kalau balik-balik coba sekarang browsing masih ada tuh ya Jangan majalah. tanya sama zaman anak-anak saya ya. Zaman Apa anak-anak itu putri saya, remaja? Putri Maaf, remaja. nggak tahu. Kemudian terus masuk Fakultas Kedokteran Gigi ya. Iya. Yang istilahnya Fakultas Kedokteran Gigi juga fakultas kebanyakan gadis, ya. Jadi cowoknya nggak ada. Cowoknya Dikit. juga nggak ada. Sama tuh Iya, dengan FSMD. Putri juga. Nah, mungkin Prof Mal bisa cerita tuh abis SMA dan SMA-nya kan di Jakarta ya, SMA 3 ya, Prof Mel SMA teladan, saya tahu banget tahun itu tuh. Telat dandan ujung-ujungnya. Telat dandan sekarang ya. Telat dandan. Nah, itu kan kemudian masuk Trisakti, daftar Iya, iya. Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, seperti tadi kayak Bu Mel, gimana Prof Mel, Unimel cerita tahun itu tuh? Boleh saya cerita flashbacknya kenapa saya ingin jadi dokter gigi. Itu memang cita-cita dari saya umur 10 tahun kali ya, Sudah dibawa cita-cita. orang tua saya ke dokter gigi melihat peralatan yang pernak-pernik yang kecil-kecil. Maka saya tertarik gitu. Tapi untuk zaman itu kan buat main-main. Iya. Tapi saya berpikiran bisa melakukan apa ya, kayak membersihkan rongga mulut dan lain-lain dengan alat-alat yang lucu kecil ini. Kok saya tertarik sampai saya SMP masih. Bentar Unimel. Padahal kalau usia muda, usia kecil, coba tanya di sini. Ke dokter gigi takut nggak? Pada takut ke dokter gigi ya. Nah, Kenapa sih takut? Kenapa Mbak? takut? Makanya luar Kenapa biasa sih? banget ya. Ternyata Unimel justru dari umur 10 tahun tuh jadi Iya. tertarik ya ke Iya, dokter iya, gigi iya, gitu iya. ya. Ternyata ada Saya kayaknya sesuatu. ketemu dokter gigi yang oke ya. yang Oke, oke. Zaman itu sebenarnya memang tidak terlalu banyak dan itu di daerah pula di Sumatera Selatan di Oh, iya. Palembang. Oh, iya. Ya, Unimel itu dari sana, waktu di sana saya melihat ada dokter gigi yang begitu laki-laki gitu, bapak-bapak begitu, dan saya lihat apik dan ruangannya tuh harum. Jadi saya pikir itu First impression first terus ya. impression. Tapi dengan bertambah umur ternyata saya ada nambah satu nih keinginannya. Keinginannya adalah ke arah IT. IT. Sempat ke arah IT, tapi ternyata dokter gigi sama IT nggak jauh kok. Oh iya ya. Alat unitnya kalau berhenti kan kita harus Iya. buka sendiri. Iya benar ya, benar. Iya, iya. Jadi sampai lulus SMA pun saat ikut Putri apa sih cita-citanya, ya udah dokter gigi. Jadi ya bukan mau nggak mau ya, memang saya ke sana gitu inginnya. Kampus waktu itu sudah seperti apa Prof Mel kampus? Oh, Trisakti? kampus gimana yang depannya itu loh, Pak, yang bukan auditorium ya, kelas besarnya itu aula, betul, aula sebelah kanan. Terus yang kirinya itu administrasi sama laboratorium kimia, fisika ke pusat. Nah, kalau mau cuci mata itu ke pusat. Karena pas fisika, praktikum itu ya ke sana. Antara dua, kita cuci mata, dia juga nyuci mata dia. Jadi kalau udah waktunya praktikum, walau padahal jam 3 sore Iya, gitu praktikum jam fisika gitu fisika ya, itu Prof, kan ya. di pusat di kampus ini, di daerah yang mana ya, kayaknya sekarang udah berubah juga sih Sudah ya. berubah. Yang FTSB ya dulu ya, Ya, daerah FTSP, ya. ada FTM dulu ya, Iya, untuk nah, lab kimia, lab pokoknya fisika. daerah. Jadi kalau impresi Semangat jadi ya. Jalan saya- kaki tuh dari kampus ke kampus. jalan kaki, dan Trisakti ini kalau kedokteran gigi dari dulu memang sudah kayaknya udah inceran kita itu bahwa inginnya adalah ke swastanya adalah Trisakti. Trisakti. Jadi memang sudah set, Sudah set itu dari dulu. kepala saya itu adalah Waktu Trisakti. masuk tahun 80-an masih ada yang namanya
posma nggak? Ada. Ada ya. Ada. Saya pada waktu itu karena saya ada ginian nih, ada lesung bolongan. bango, lesung pipit. Kalau lesung bango kegedean. Kegedean. Nah, kalau di penyakit yang ada di kedokteran gigi, namanya kalau yang bolong sampai ke pipi itu namanya noma. Iya. Ya kan, infeksi yang sampai infeksi giginya busuk. Saya sampai begitu pelajari, sialan gue dikasih noma. Jadi dikasih nama noma yang bolong dari dalam sampai keluar. Iya, itu sirik aja, padahal kan ada lesung pipitnya, perempuannya kan cantik. Iya, gitu. cantik. Coba dibilang noma itu yang Malah kepengen digini-gini Noma ya. itu jadi supaya bolong. Dikasih cabe kan, katanya kalau begitu anak lahir dikasih cabe. Baru lahir kasih cabai. Jadi pada waktu itu karena saya dikasih noma, saya belum tahu, ya sudah kasih noma. Dan kita kan kuncirnya hari pertama 1, hari kedua 2, ketiga, jadi hari 7 hari itu ya 7 kuncir. Nah itu saya itu saya dikasih balon. Jadi selain kuncir ada balonnya, Lucu banget. Aduh, pokoknya udah dikerjain abis dah. Dan nggak boleh kelihatan nomanya, nggak boleh kelihatan. Jadi besok pokoknya gue mau tahu itu nggak ada lagi di pipi lu tuh bolongan itu gitu. Dan besokannya mau di plester kayak mau apa terserah. Saya bilang gimana caranya ya, nggak ini. Akhirnya saya sepanjang hari itu saya diem, saya nggak ketawa, saya nggak ngomong, nggak keluar. Iya kan nggak keluar ya kalau diem Kok aja. kamu nggak ini, mana nutupnya? Oh, diem aja. Kamu bisu ya? Nah, diem aja, pokoknya sampai pulang saya diem aja, marah bener. Saya ingat itu siapa yang kakak kelas kita Kakak ya, kelas. ada Mbak Peta kali. apa ya, Lani Ranti ya, Lani Ranti, terus almarhum. Halo Lani Ranti, nanti kita disuruh nonton nih. Ternyata jadi senior yang galak ya saat itu. Oh, ya. saat Sebetulnya itu, pokoknya. Melbi, kalau zaman sekarang pakai masker aja. Iya, kalau zaman Iya, sekarang pakai masker nggak kelihatan. Nah, Pakai waktu masker itu bener-bener enggak. nggak ada Iya, masker, pakai belum ini, ada. suruh pakai tutup segala macam. Saya diam aja. Kan dengan saya diam, saya cemberut nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Keluar. Tapi semakin tua ternyata kelihatan juga ya. Kenapa kerut? Padahal tuh soalnya tuh kalau secara kedokteran lesung pipit itu kan ada apa ya, Katanya, muscle otot atau ya? otot yang Otot yang, kejepit ya kejepit. sebetulnya, tapi bikin Cacat ya itu ya. Sebenarnya tapi cacat bikin, itu benar. Sama kayak belah kayak belah dagu itu kan cacat. banyak ya bintang film yang ada belah dagu, ih seksi lo, bagus itu ternyata sebenarnya Cacat itu semua. Emang kadang waktu posma itu seru banget ya. Tapi seru. Saya juga kebetulan waktu saya masuk masih di posma ini sama Unimel. Tapi saya nggak galak dong. Enggak, paling baik malah. Aduh, kalau udah kakak Melani, udah yang seniornya Melani, baru kita bisa ngangkat. Nggak berani dulu masih seperti itu. Tapi sih kayaknya nggak masalah ya. Nggak masalah. Posma kalau sekarang kayaknya sudah tidak seperti itu lagi. Sudah tidak ada. Tidak ada. Karena eksesnya ternyata Eksesnya ya. beda. Mungkin apa ya, pola berpikirnya sudah agak berbeda dari zaman Iya, 80-an, iya. 60-an ke Ada dendam sekarang mungkin 70-an, waktu jadi itu. akhirnya Ya, seperti betul. itu ya. Tapi kalau sekarang Dibawa. seseruan. Baik, nah perjalanan ke sini nih Bu Mel. Jadi setelah lulus kan kemudian menjadi dosen ya. Ya. Akhirnya juga tadi guru lukis, akhirnya ditarik menjadi dosen FSMD. Harus, soalnya kami angkatan pertama. Oh, angkatan pertama. Sebagai generasi yang akan mendidik yang akan Iya, datang. jadi Dari kayak awal membaktikan. Betul. Oh, Jadi tapi seneng nggak jadi dosen? orang cita-citanya. Oh, cita-citanya jadi guru. Guru, Betul. cita-citanya, iya. Jadi dosen. Betul. Tapi dosen interior tuh tadi ya? Interior. Jadi pelan-pelan karena saya sudah termotivasi untuk bersih dan melihat sesuatu yang indah, itu akhirnya senang juga dengan interior. Ya. Oh, Jadi oke, akhirnya. sembari kerja juga saya pernah jadi konsultan taler lah. Oh gitu, itu Iya. apa tuh konsultan? Kalau itu seperti Interior. menata warna-warna. Suatu Proyek-proyek. proyek atau Iya. di perusahaan-perusahaan. Wow. Kemudian juga kerja di perusahaan mebel. Ya, Bikin mebel. interior mebel. Interior, Yang bagaimana furniture. kalau sudah duduk lupa berdiri Iya, gitu ya. iya. Jadi- Dan juga harus ergonominya, Iya, ergonominya. Ergonomi ya, bergaul nggak dengan pegel. tukang-tukang, Iya, dan sembari selain itu juga saya punya workshop kecil gitu. Wow, ini benar-benar Kartini. Kartini. Iya, Ya, luar biasa. betul. Dan juga waktu di kampus selain saya mengajar, karena banyak koneksi atau relasi itu kan sulit mencari rapido, mencari pensil Iya, warna, pensil warna. alat-alat Iya, itu. iya, iya. Nah, karena saya ini orangnya gimana ya? Mungkin dari kecil sudah senang
bisnis. Oh, itu senang udah bisnis. bawaan dari kecil. Jadi dari kecil dari itu lahir. Bukan, kayaknya karena memang nggak ada orang tua, jadi Iya, fightingnya betul, itu, fight. Jadi saya berjuang, saya daya ingat juangnya waktu tuh. di Makassar itu saya waktu SD aja sudah membuat makanan yang di Makassar itu disebutnya sako-sako. Sako-sako itu beras ketan dengan kelapa dan itu yang Sagon ya, kayak sagon. sagon, juga. ya sagon itu. Oh, yang Iya, pakai sagon. yang Itu pakai zaman poncong SD, itu, Iya, pakai itu kertas makan. ditutup Betul, ya. ya, Mungkin itu. yang sekarang kayaknya nggak ngerasain ya. Sudah nggak ada. Nggak Nggak ada. ada Zaman saya ya. masih SD Zaman saya masih. Makanan, iya itu Kita saya. bolongin ujungnya sebelum Iya. kita makan Iya, gitu ya. Ya, iya. sebab Oke, oke. kenapa? Saya itu adalah saudara satu-satunya wanita di antara 6 saudara. Laki. 6 Iya, semuanya laki-laki. semuanya laki. Akhirnya jadi Iya. dosen, Jadi- mengajar dan bisnis. Iya, jadi bisnis ini saya SMP pun saya bisnis. Sudah mulai. Iya, saya punya cita-cita, saya kepengen sekolah ke Jerman. Sebab zaman itu kan iya, iya. Jerman. Jerman, ya, Saya sampai Iya, memang kumpulkan betul. uang Iya, untuk iya. mau belajar. Ya terserah lah, sebab di Jerman saya kira mungkin lebih maju ya. Jadi, tetapi setelah menjadi mahasiswa, saya pernah bekerja di Jerman. Oh, ke Jerman? Iya. Wow. Kerja apa Wow. Jadi ternyata memang apa ya dari afirmasi ya istilahnya Iya, cita-cita iya, dari iya. kecil Iya. tuh pokoknya aku harus jadi guru. Saya Aku harus jadi karakternya- aku mau jadi karakternya mau memang ke kuat. Jerman ya. Iya, Wah, saya kuat. mengumpulkan uang untuk membeli seperti medali gitu dari emas. Jadi saya membeli itu emas. Kemudian waktu sekolah desain itu karena agak sedikit macet, memang saya cita-citanya mau ke Jerman. Yang serunya di seni rupa itu kita studi turnya ke Eropa. Wow. Ya, Wow. Mau. Apalagi sekarang. Iya. Udah halu banget ya. iya. Jadi kami Jadi ke sempat ke Eropa. Jerman dong? Yes, dan kerja itu keliling dulu Eropa. Setelah keliling Eropa 25 hari, saya itu minta pindah ke teman saya yang di Jerman. Kebetulan Kalau udah. kalau anak sekarang tuh kan kalau seneng bahasa seneng film Korea, akhirnya bisa bahasa Korea. Jadi bisa ya? Ya, Bahasa sedikit. Jerman. Coba dikit-dikit bahasa Jerman. Lebih. Lebih. Ikli bedih. Guten Tag. Guten Tag. Ya, Ilibedi itu artinya Dankeschön. Ilibedi itu I love you. Ya. Jadi semua teman balik ke Indonesia, saya yang tinggal satu-satunya. Yang di sana. Tinggal di sana. Iya, ditinggal itu di sana. tahun 75. Oke. Tahun 75 saya ke tempat teman saya. Berapa tahun itu, Bu? Oh, enggak sampai tahun, saya sudah bayar uang kos juga. Cukup harus 6 bulan. 6 bulan. Oh ya, 6 karena bulan, juga iya, visa ya. Iya. Wah. Kemudian Dari Jerman itu banyak banget yang didapatkan ilmu ataupun semacam semangat atau apa juga ada banyak ya. ada. Belajar dari Iya. mana. Saya belajar Jerman di Goethe Institut Goethe sebelumnya. Terus saya ke sana ke kota München. Oke. Kota Iya. München ya, teman saya di situ. Kemudian karena masalah biaya, Masalah biaya ya. saya bilang bagaimana ya? Apa saya sebaiknya cari duit dulu, kemudian kumpul baru kuliah. Sebab kalau kuliah tanpa Tanpa kerja biayanya kerja nggak biaya ada, yang berat. Akhirnya saya kerja di restoran. Oke. Kerjaan Yang di biasanya kalau di luar restoran, negeri iya. begitu. Iya, di restoran. Ya. Kerja di Dan restoran. sekarang dari tadi juga sebagai konsultan untuk warna tadi ya, kalau Iya. itu di Grand di apa hotel ya, salah satu hotel besar ya di Jakarta ya sekarang. Iya. Sekarang. Di mana boleh disebut kok? The Grand Mansion Menteng, The Grand Mansion Menteng. Jalan Borobudur nomor 10. Jalan Borobudur. Jadi awalnya Grand hanya menjadi konsultan ya. Betul. Awalnya sekarang betul. menjadi GM. Wow. Bukan Mbak GM. GM. Jadi begini, setelah saya di Jerman, saya belajar lagi. Tetapi karena saya anak satu-satunya, wanita lagi ya, ibu Suruh pulang. saya minta pulang. Suruh Udah ya. kebayang suruh Udah pulang. kebayang. Sangat berat. Padahal saya kan mau melanjutkan di Iya, sana. iya, iya. Apalah, mungkin mengambil jurusan yang interior juga atau yang seni gitu ya. Akhirnya saya pulang
saya pulang Tapi ke di sana Indonesia. kan sebenarnya kan untuk biaya sekolah kan ada biaya dari negara. Baik, kalau di tetapi Jerman kalau ya. desain seni rupa desain Oh, karena ya beberapa teknik ya, saya Iya, tahu itu tidak bisa. kayak maksudnya- perkapalan, betul. kimia, teknik ini kimia, teknik ya kimia. itu free Iya, iya, di sana. betul, Free. betul. Oke, kita nanti seruan lagi di Jerman karena balik lagi ke Unimel. Iya, apa yang seru nih dari gue nih? Iya, banyak kayaknya yang seru. Unimel, dulu Yes. waktu jadi mahasiswa dulu ya, mahasiswa ngeliat dosen-dosennya FKG waktu itu gimana? Kita kan bareng-bareng bukan ya? Gimana, Pak? Asik-asik Serem-serem, sih. asik. Ada yang serem juga sih gitu. Terutama yang dasar-dasar serem. Iya, jadi Ya. ada mata kuliah yang dasar Ya. ya, yang bikin serem. Nah, terus kan lulus ya. Sekarang Prof Mel jadi dosen. Terus kemudian dengan itu tadi tuh emansipasi atau inspiring dari Ibu Kartini sekarang jadi profesor. Mungkin ada sesuatu yang menarik di situ, benang merahnya dari dosen biasa terus akhirnya menjadi profesor mungkin. Ya kalau profesor itu sebenarnya memang harusnya setiap dosen, terutama yang masuknya muda, itu harus tujuannya adalah profesor. Kayaknya agak nyindir aku nih. Oh, memang benar maksudnya gitu. Maaf ya bro and sis gitu. Jadi tolong ya my little sister ini harus gue geret. Iya, ini harus digeret ini ya untuk GB guru besar. Harus. Kebanyakan menjadi presenter di podcast. Enggak, podcast dijadikan cerita Oke, ya. iya. Jadi intinya adalah profesor itu jenjang dalam kita sama kayak kita dalam sekolah SD, dari SD pasti kan mau ke SMP, SMP mau SMA, SMA kan jadinya ke tingkat lebih lanjut. Sama juga kita dalam dosen juga begitu masuk sebagai dosen muda, kemudian dosen yang senior dan akhirnya lah guru besar. Itu memang jenjang yang harus Iya, kita kalau saya baca di tapi saya nggak pernah ngebayangin saya akan jadi profesor. nggak pernah ngebayangin. ya. Tapi ternyata setelah jadi dosen memang jenjangnya itu ya. Iya, Ya, karena itikad dijalanin aja dan ada. Saya sempat 7 tahun kok, Pak, itu agak mengabaikan urusan perjabatan begitu tuh, agak-agak abai. Jadi agak dicolek dikit sama suami gitu. Dia bilang, "Ini kamu ngapain aja sih 7 tahun kok pangkatnya itu?" gitu. Lah begitu diurus lama-lama tek loh, kok nyampe ke sana. Kenapa Kalau kita saya kayaknya jalan? harus ditabok sama Prof Mel, bukan colek lagi. Nah, Prof Mel habis itu kan juga berkiprah internasional ya. Nah itu Ya. jenjangnya itu gimana sih Prof? Kok bisa akhirnya atau ada tips gitu ya? Sekarang kan pernah Ya. jadi di presiden research internasional itu Ya. mungkin bisa diceritain Prof Mel? Kalau di IADR International Association Dental Research itu suatu organisasi yang lama banget, yang sudah tua sekali, headquartersnya itu di Amerika dan ternyata dengan perjalanannya itu menyebar sampai ke Asia. Nah di Asia ini juga ada divisi-divisinya dan ada section-sectionnya dan kita Indonesia ini sudah termasuk Indonesian section. Nah dari Indonesian section itu masuklah ke divisi. Nah di divisi itulah yang saya di Southeast Asia bisa mencapai sebagai presiden. Wah, tepuk tangan, benar-benar alumni Trisakti gitu. Nah, itu memang ya sama lagi karena dijalanin aja dan bikin istilahnya koneksitas dengan semua kedokteran gigi di FKG seluruh internasional lah ya, seluruh dunia, tapi paling dekat kita itu dengan Southeast Asia-nya, dengan Asia Tenggara. Itu memang jenjangnya dari sana karena mereka juga melihat Indonesia research-nya bagus dan FKG-nya banyak. Kenapa enggak kamu ini kan gitu. Yang kepilih dari alumni FKG Trisakti, Prof Melani Sadono. Alhamdulillah dan sudah selesai. Dan Bro Ensis, Prof Melani ini juga walaupun tadi ya kayak ngeliat kan waktu kuliah, kemudian akhirnya juga jenjang menjadi dosen segala macam, juga aktif menjadi pengurus ya Ikatan Alumni ya. Iya. Ikatan Alumni apa namanya Macam-macam dulu ya? tuh. Ikatan Alumni Pokoknya Ikatan Alumni FKG, FKG, ya. kemudian terus di Universitas Saktinya Universitas juga. Sakti, di IKA Saktinya, Pokoknya pada waktu itu belum ada dikotomi, jadi masih satu, kita adalah Ikatan Alumni Universitas Sakti. Universitas Sakti, ya. Jadi dulu namanya IKA Sakti. IKA Sakti.
Sakti. Ya. Ngumpul ya dari mulai sekolah tinggi juga Ya, ada ya? iya waktu dari itu ya, sekolah jadi tinggi gabung ya. Begitu mulai banyak percabangan, saya mulai mundur. Nah, jadi Dan lebih ke saya konsentrasi ke Konsentrasi ke mengajar, akademik ya? konsentrasi ke ya jenjang karir dan pencapaian untuk mahasiswa karena perjuangan untuk FKG Sakti itu tetap menjadi akreditasinya A itu kan harus Iya. dari kita Iya, semua kan betul. termasuk Dr. Dewi juga, Iya. Ope juga begitu bahwa kita itu adalah bagian kecil dari satu FKG kesatuan Sakti, dari Trisakti Trisakti, sendiri yang harus kita menancapkan pilar-pilar kita masing-masing yang akhirnya dua pilar-pilar itu akan menjadikan suatu gunung yang besar. Nah itu yang tidak mungkin Trisakti ini menjadi besar tanpa peran dari kita. semuanya yang ada. Bu Mel, Dr. Dewi, teman-teman yang ada di sini, Mbak Nia dan semuanya ini nonsense saya bilang, nggak ada itu karena hanya seorang Melani, karena seorang Dewi Apriyandini kayaknya nggak mungkin, nggak ya. mungkin. Jadi small thing dikumpulin ya gitu itu ya. kita tuh kayak blok-blok puzzle dan juga mungkin kita main Lego. Bisa membuat suatu rumah tanpa ada satu blok-bloknya. Blok Kurang itu satu, hilang nggak ini gubrak gitu ya. Nah, jadi itu yang saya selalu tanamkan ke semuanya bahwa tidak ada keberhasilan suatu institusi tanpa semuanya itu berperan positif. Oke, nah balik lagi nih ke Bu Mel. Jadi perjalanan setelah dari Jerman akhirnya diminta pulang gitu ya, nggak mutung kan ya? Enggak, lanjutkan kok kuliahnya. Selesaikan kuliah. Selesainya itu sebetulnya lokal saja tahun 80-an. Wow. 80. Ini Jadi masih Trisakti ya berarti iya, ya dari Trisakti. FSRD. Saya itu double Trisakti. Terus kemudian waktu lulus lokal tahun 80 lulus lokal tuh kemudian kita harus ujian negara lagi. Iya. Itu yang ke berat Bandung sekali. ya. Iya. Ke Bandung. Tapi waktu tahun 80-an 80 sampai 82 itu kami dianggapnya sebagai belum sarjana, dianggapnya belum sarjana sebab lokal Seperti harus kayak ujian negara. Harus ujian negara. Iya. Ya, kalau sekarang kayak semacam apa ya? Uji kompetensi. Uji kompetensi. Iya, ya, jadi seperti itu sangat ya. berat. Tetapi karena saya mempunyai link dengan teman-teman, ada yang disebut kerjasama dengan Jepang, saya ngelamar. Ngelamar, saya dapat beasiswa, Jadi mengambil benar-benar display ke Jepang. Oke. Itu hampir setahun. Jadi dari tahun 82 ke 83 ke Jepang. ke Jepang. Saya studi Avanturir di situ. sekali ya. Iya. Bu Mel ya. Sebetulnya saya cita-citanya memang selain sebagai pelukis juga keliling Indonesia. Itu bukan keliling dulu. Waktu dulu Indonesia lagi SD itu selalu ada yang keliling Indonesia datang sharing bahwa mereka itu keliling Indonesia dengan naik sepeda. Oh iya. Naik sepeda, ingat ya? Iya, betul, Kemudian ingat dia saya. bilang melihat Indonesia dari Aceh sampai ke, aduh saya kepengen nih, saya kepengen. Ternyata kejadian ya. Kejadian. Tapi di sana saya kan juga harus belajar bahasa Jepang lagi dari nol. Iya. Iya. Itu hanya 5 minggu. Gitu. Minggu saya tidak bisa bahasa Jepang yang hiragana katagana, tapi karena latar belakang saya pernah sekolah Mandarin, saya Mirip itu ya? mirip-mirip. Dan pronunciation saya juga bagus. Saya waktu melihat peta itu dalam kanji, jadi huruf karakter. Mereka kaget. Loh kok bisa tahu jalan? Jadi saya Karena di Jepang sampai tahun berapa ya? Itu kan nggak ada bahasa Inggris ya? 82 nggak ada. 82 ya. 80-an 82 sampai 83 itu. Iya, jadi semuanya huruf kanji itu iya, ya. bahasa. Sama kalau kita ke Jogja dong Honocoroko itu ya. Iya, betul. Iya, itu jadi ke Thailand tuh. Iya, tapi karena memang jiwa aventur ya, Iya, dia saya aventur. tidak dijemput. Sebetulnya dijemput, tapi salah ini akhirnya saya sendiri. Oh, hebat. Kemudian training selama 5 minggu bahasa Jepang, ya. Jadi itu bahasa Jepangnya yang Yang sehari-hari Hari-hari justru. bukan yang
abjad ABC Oh, itu ABC, ya, iya, jadi pakai itu huruf- saja. huruf Jadi biasa ya. watashi wa Melanie des, ya gitu-gitu ya bahasa yang itu. Indonesia kara kimashita. Akhirnya iya. Indonesia Soekarno Karaoke Hatta. masih Oh lah itu ya. Ya, itu cuman itu dan mereka juga bingung ya. Ini dosen dapat beasiswanya dari AOTS. AOTS itu Association for Overseas Technical Scholarship. Itu banyak yang dari Astra, dari Oke, dari perusahaan Dari Jepang ya? Jepang. Itu dari Jepang Iya, ya? iya. Yang sekarang mungkin Mombushu ya? Iya, Mombusho. tapi Mombusho ini bukan Mombusho untuk melanjutkan S1 atau S2, hanya training. Oh, training. Iya. Saya sebetulnya diberikan training 6 bulan. Oke. jadi ternyata memang networking itu penting banget Oh, ya. penting, Betul, penting. harus. Penting Penting banget dan ya. Harus. di Trisakti itu ya alhamdulillah puji Tuhan didapatkan ya. Betul, Kalau ya, kalau ya, kita betul. memang Betul, berjuang atau ya Betul. cek-cek toko sebelah Nah, gitu iya, ya. betul. Seperti Iya, itu ya. jadi waktu itu kan mereka bingung ini dari seni rupa seni dan rupa dosen, ya, bukan ya. pekerja. Bukan Apa pekerja, ya? bukan Akhirnya karyawan. mereka kontak yang di Hiroshima. Jadi Hiroshima itu ada apa workshop, program yang bisa terima Iya. untuk yang dari desain interior. Jadi saya sendiri, jadi Iya, sendiri ke sendiri ke Hiroshima. Jadi Dia tanya, ganti ya ya, pindah mereka jurusannya. tanya, Melanie San, kamu Melanie mau nggak ke situ sendiri? Yes, why not? Hebat. Mau dong ya. Umur berapa dulu ya waktu itu? Waduh, saya sudah rada tua juga. Maaf Sekali ya, jangan nanya bicara umur nggak umur boleh ya, ya, nggak nggak boleh, boleh bro. nggak boleh. Bro Ensis maaf ya bro. Gitu nggak boleh. Umur berapa? Tut gitu. Tetapi termasuk golongan tua, sebab kan dari 69 Golongan senior, golongan ke- senior. ya tua, senior bukan tua deh, Senior, ya. senior ya. Jadi itu kan kebetulan tahun 80 jadi dosen itu juga sudah rada senior ya. Sekitar usia 34. 30-an ya. Belum merit. Waktu zaman itu kalau belum merit, orang tua udah ribut. Ya, "Merit tiap lah, hari ya. merit lah." Iya, memang sih ada yang naksir. Ditinggal dulu deh. Pilih. Enggak, kesempatan ya kan? Ngetes. Enggak, bukan begitu. Kesempatan? Kesempatan itu tidak datang untuk Oh kedua iya, kali. benar. Betul. Jangan pernah bilang no ya. No, Tidak ada yes. kesempatan ambil. Opportunity. Kalau nggak lewat. Grab the Ambil. opportunity. Saya kira-kira. ambil. Pernah mahasiswa saya dia menolak. Saya Ya bilang udah. kamu salah. Kenapa tidak ambil? Tidak chance tidak datang untuk Ya, kedua kedua kalinya. kalinya. Akhirnya saya niat ke situ. Nah, itu tuh Bro Ensis pokoknya kalau Ya, ada kesempatan ya. Ambil. Caplok, Ambil, gitu bukan ya. ambil lagi, caplok. Gitu ya. Tapi jangan punya orang dicaplok Ya, ya. itu jangan. Itu Pokoknya kesempatan yang betul ditawarkan kesempatan. kita, Akhirnya gitu. saya dengan sendirinya tanpa dikawal pergi ke Hiroshima. Begitu dengar Hiroshima saya udah bilang, aduh ini kan kota banyak apa bekas bom segala. Ya, bekas Bom kan? Oh, bom ya, atom. bom Hiroshima atom. kan terkena Takut radiasi lah, takut apa radiasi gitu. segala ya. Tapi ternyata di situ bagus. Bagus. Ya, di situ Mereka orangnya tahun juga lalu sudah ramah. subur ya, sudah Nah, bagus kemudian saya ditempatkan di Asia Bungka Kaikan di mana bisa berbahasa Inggris sebab banyak dari Filipina, dari Brasilia, dari mana-mana itu digabung situ di Asia Bungka Kaikan. Iya. Ya. Ya, jadi kalau saya sedikit mengambil kesimpulan, jadi kalau dari kita bertemu dengan apa ya di luar negeri dengan berbagai bangsa ya, ternyata itu juga menginspirasi kita untuk apa ya maju Betul. atau mungkin ada poin-poin tertentu dengan bergabung dengan ada pengalaman gitu Iya. dengan teman-teman dari berbagai negara Pasti. itu Dan ya. mereka itu tanya, Melanie San kamu dari Indonesia? Iya, dari Indonesia tuh Jakarta. di mana? Ya, Saat itu mereka di Jakarta pasti Indonesia nggak tahu. Ya, nggak tahu, Dia taunya minta Bali. peta. minta peta. Dia bilang Bali, saya bilang Bali Ya kan, dari Bali Bali. ke Jakarta. Pasti masalahnya Indonesia is Bali. Ya. Dan Indonesia is Kemudian Bali. ada teman saya dari Iran tanya, Melanie San di Jakarta kamu ada apa? Saya bilang ada Kentucky, ada mall, kayaknya- ada apa? Dia nggak percaya. Iya. Yang benar, dia bilang nanti kalau you pulang ke Indonesia coba you foto di Kentucky-nya. Oh gitu, Saya bilang, sampai "Ya." nggak sampai seperti yang untuk Betul. meyakinkan. Nggak percaya. Sampai sebegitunya orang di sana bukan saja tahun orang Jepang, 80-an ya, orang luar orang negeri. negeri, Iya. Kemudian saya pernah ikut
lomba bahasa Jepang di sana. Oh, ikut lomba bahasa Ikut Jepang bahasa untuk main. dari ini ya orang asing gitu istilahnya. Ya, ya? khusus Oke, untuk orang khusus asing. Sebetulnya saya sih bahasanya pas-pas aja ya. Yang Tapi penting Kak, karena yakin. peserta itu dapat hadiahnya banyak. Pengen. Kebagian. Ikut aja deh, Ikut, termotivasi ikut ya. Dengan bawa contekan. Bawa contekan ya, ikut. Di situ saya tidak memakai contekan sebab saya hafal gimana dengan gaya. Akhirnya saya bercerita bahwa saya ini dari Indonesia. Dengan bahasa Jepang. Pas waktu itu adalah musim salju, betapa dinginnya. Saya mengatakan bahwa begitu ininya orang Jepang yang hangat. Memang sih asal tanya kepada yang agak sedikit senior mereka sangat ramah. Nah, Jadi ambil saya kerja ininya. praktek. Oke. Itu selalu ditanya, Melanie San, kami tidak tahu mengajar apa sebab you kan juga desain itu. Iya. Saya bilang oke, kalau begitu kamu mau apa? Terserah. Saya bilang apa ya? Bagaimana kalau kamu keliling? Jadi keliling ke kota apa aja kamu mau sekitar situ, boleh. Saya bilang oke. Nah, bos saya kasih 2 kertas. Di situ ditulis bahasa Jepang Iya. bahwa Gomendasai, maaf, watashi wa training des Indonesia kara. Saya dari Indonesia. Jadi kayak seperti kartu Saya trainee pengantar lah. gitu. Iya. Saya trainee. Saya trainee gitu ya. Mago notoki waktu saya nyasar. Kalau kesasar ya. Positif kudasai, tolong ajarin saya Iya, dengan nomor telepon berapa Berapa gitu gitu. ya. Satu. Terus ada satu lagi, tolong bila ada kesulitan bantu telepon ke Ke kantor, nomor ini. ke kantor. Sama aja kayak gitu ya. Kalau kartu ini ada yang menemukan kartu ini. Silakan Hebat hubungi. ya. Hebat. Kalau kita kan Tetapi- rasanya rada-rada takut ya ke Iya. negara asing, ntar jadi bump lagi kita di sini. Iya, tapi saya tidak takut. Yo bro and sis. Nggak Ini takut. nggak takut Jadi ini nggak Bu Mel. takut nih, bro, Nggak sis. takut bro and sis. Oh, Jadi konturnya yang nih muda-muda ya. harus berani nih. Ini Iya. jadi 2 lembar itu saya bilang saya diberikan jimat ini, saya tidak pernah pakai sebab saya tahu di mana saya nyasar semuanya membantu. Iya, Nah, iya, itu kejadian saya sering naik busnya mungkin juga nyasar, mungkin Salah- juga tidak. salah ambil Saya jurusan. sengaja aja. Atau sengaja mau jalan-jalan. Jalan-jalan. kali. Iya, sebab kan saya tidak ada beban untuk ini Iya, iya, harus pulang. dari perusahaan memberikan saya kamera. Oke. Jadi saya foto-foto apa saja yang Masih saya yang merasa. ini tuh pakai 36 asas rata. Slide, asas rata. pakai slide, Oh, pakai pakai slide. Saya Oh, sudah udah- pakai udah slide. keren, ya. Pe. Ya. Jepang. Nah, kemudian gini, saya belaga aja. Sudah tahu nyasar ya, saya ke kondektur busnya. Iya. Gomendasai, saya bilang maaf. saya. Korono toko desu ka? Bisa aja bahasanya. Oh, cika. Dia bilang, oh bukan. Nanti saya antar kamu ke bus yang lain, Baru ambil bus itu. Nah, bro, itu jadi Sengaja, kreatif. kreatif Sengaja nih. kreatif supaya Bayar lagi nggak masalahnya? Nggak gitu? bayar kan? Nggak bayar, Oh, nggak bayar. Tahu Itu, aja. bro. Kok tahu? Nah, bro, itu jadi kalau Sis. kita mau kreatif tuh ya, ternyata memang bisa tuh ya seperti Betul. itu ya. Jadi Yang penting jangan buka panik. yang penting Iya, jangan buka nggak panik, panik, jangan malahan buka panik. cari kesempatan. Ini yang mana ya gitu. Oh salah. Oh situ. Ternyata mereka langsung nganterin Terus ya. si kondekturnya bilang tolong ini adalah training, dia diantar dari itu. negara antah berantah. Saya belaga mau bayar, dia bilang no. Oh, tuh kan. Tuh kan. Muka Itu namanya. melas nih. Melas. Tidak melas juga, kayak lugu aja. Iya, lugu. Oke, kita balik lagi ke Unimel. Yes. Nah, itu tadi pengalamannya lucu juga ya. Jadi ternyata memang kita harus di Iya, kreativitas. saya dalam ingin kondisi. nerusin tuh Iya, sebenarnya yang apa sebenarnya. yang di Mungkin kalau Unimel ada pengalaman yang sesuatu yang touchy mungkin dengan waktu itu berkumpul juga dengan tokoh-tokoh research yang sudah yang canggih-canggih ya, Iya, yang iya. dari internasional, kemudian akhirnya memotivasi untuk Indonesia, atau juga waktu itu pas lagi ngobrol Indonesia juga nggak dikenal ya? dikenal, Dikenal, udah sudah dikenal. ya. Jadi makanya Indonesia itu sudah masuk dari zamannya almarhum Prof Hendro ya. Ya, namanya. oke. Prof. Prof Hendro Hamila, itu juga salah satu dosen, bukan, mahasiswa pertama ya, Iya, angkatan pertama di mahasiswa pertama, FKG ya. tahun 60 ya, Tahun 60 65 berarti 65 ya, pas 65 betul. Republika. Ya, nah di situ sebenarnya sebelum 65 sudah masuk loh. Iya, Pak. sudah Kan masuk. waktu bukan Respublika, apa Baperki ya? Baperki, iya. Baperki. Nah itu sudah ada. Jadi memang
Indonesia itu sudah cukup baik dalam riset-risetnya dan juga dalam ilmu kedokteran giginya memang cukup dipandang. Jadi kita istilahnya harus melanjutkan apa ya, tongkat estafet yang diberikan oleh, jadi itulah yang memotivasi saya sekarang di IEDR untuk mengajak yang junior-junior itu juga berkiprah di internasional. Ya kebetulan juga Dr. Armida Sari juga bagus dan insya Allah nanti the next presiden bisa dia ke sana. Jadi kita itu diberikan jalan, saya berharap bahwa ke arah bawahnya ini juga akan memberikan yang lebih baik tentang riset kedokteran gigi. Itulah, tapi kalau secara keseluruhan hal-hal ya internasional itu bagaimana sih kita bisa berperan, dan yang penting adalah kita menunjukkan jati diri kita tanpa merendahkan atau tanpa sombong, tapi kita menunjukkan tetap bahwa humble, humble. ya. Karena kalau dilihat riset di Indonesia ini bagus sekali, kita itu kan negara agraria, negara agraria yang biodiversitas yang sangat tinggi sekali. Nah, biodiversitas yang tinggi itu jadi riset-riset bahan alam itu sangat berkembang. Dan ternyata itu sampai ke internasional, sampai ke Amerika, bahan-bahan alam itu sangat. Bahan alam ini mungkin Bro Ensis pengen tahu tuh bahan alam itu seperti apa sih, seperti jamu gitu. Bahan alam itu mungkin pernah dengar selama pandemi ini empon-empon, yang dalamnya ada apa ya, dalamnya ada temulawak, ada jahe, ada kunyit, ada serai, nah yang dicampur jadi satu, yang direbus, yang diminum, Dan yang bisa. di Indonesia dari mulai zaman Ibu Kartini aja juga sudah ada tuh Ibu Kartini juga ya, membuat minum itu yang jamu-jamu yang biasa dibuat. Kalau dulu mungkin yang namanya jamu Galian apa? singset, itu lain. Bukan, kalau itu biasanya sehat wanita itu loh, apa namanya kunir asam, kunyit asam, kemudian ada apa biasanya minuman yang pokoknya semua minum. Jadi untuk bahan alam itu sebenarnya untuk kebugaran, untuk jadi memang cenderung orang itu bilang bahwa untuk pengobatan walaupun dia ada ingredient atau bahan yang bisa menyembuhkan antiinflamasi, kemudian anti radang, kemudian menghilangkan nyeri dan lain-lain, mengumpul jadi satu itu. Nah, itu yang kita diteliti kedokteran gigi juga. Ya, namun sebenarnya tidak mungkin sebenarnya kalau satu bahan alam ini kan bisa ngobatin batuk ini segala macam, kan kayaknya sesuatu tak mungkin, salah. Jadi jangan ambil dari sananya. Jadi tetap saja dalam keadaan sehat kita meminum itu boleh, tapi kalau sudah mulai sakit ya kita harus ada tambahan-tambahan yang ya, jadi jangan salah. Jadi itu salah satu interpretasi lah. Riset ya dari kita Indonesia itu ya, banyak dari sekali, juga banyak yang melakukan ya dosen-dosen dan banyak yang hasil penelitiannya itu dalam ada semacam kayak award itu memenangkan. Jadi mahasiswa kita di Indonesia baik Trisakti juga dan FKG lain juga memenangkan beberapa kali. Wah, jadi lengkap banget nih Bro Ensis. Kalau ada yang seneng berpetualang ya, dapat juga. Kalau kuliah di Trisakti ternyata juga yang seneng riset, seneng penelitian. Terus lagi. Pokoknya jangan beranggapan bahwa riset itu sesuatu kayaknya orang kacamata tebel enggak enak diajak pakai baju panjang gitu. Enggak enak diajakin gaul, enggak juga. Kalau yang komik-komiknya itu Lang Linglung gitu. Kita kan image-nya begitu ya. Ternyata penelitinya kayak begini. Wah. Sama dong dengan Dewi sendiri. Iya, sama. Iya. Pokoknya penelitian dibikin asik ya, ternyata bikin asik betul. Memang. Dan ternyata untuk regenerasi tadi kan saya dengar Prof Mel bahwa kita sebagai di senior juga harus meregenerasi jiwa yang muda-muda nih, apalagi sekarang ini generasi Z. Ya itu Z. Saya perjalanan ke sini saya membaca buku mengenai karakter bangsa. Karakter bangsa. Memang karakter bangsa itu tidak bisa diomongin dengan kata-kata atau ditulis, tapi paling tidak kita membaca tulisan itu mengingatkan kita bahwa kita sebagai pendidik itu mempunyai tanggung jawab moral. Moral obligation kita adalah untuk memberikan contoh. Sebenarnya Bapak Pendidikan kita sudah memberikan Tutwuri Handayani. Itu saja yang kita pegang, bahwa kita memberikan teladan di depan,
kemudian memberikan contoh kita sehari-hari, dan kita mendorong dari belakang untuk mereka maju. Jadi aduh seru banget ya. seru kan? Ya. Nah, jadi sekarang mungkin sedikit quote atau tips nih ya, untuk para generasi muda yang era Kartini di zaman Z ya. Jadi kan kalau ya ibu kita Kartini itu sudah waktu itu sudah ya sampai titik darah penghabisan tuh benar-benar sudah memperjuangkan kita para wanita ya emansipasi. Mungkin dari Bu Mel apa nih, ada quote atau ada suatu tips atau ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk para generasi muda? Baik ya. Sebelumnya itu saya juga katakan kepada mahasiswa saya, begitu saya sudah balik, saya dengan pengalaman, saya selalu mengajak mahasiswa saya juga buka mata, buka seluruhnya supaya mereka itu maksudnya maksudnya pandangan mereka. Ya. Jadi Open jangan jangan kayak pakai ya, kacamata seperti saya selalu kacamata kudanya. kalau ngajar itu saya selalu ke lapangan, mengajak mereka ke lapangan, jadi supaya mereka melihat. Kadang-kadang juga komplain dari beberapa dosen, loh ini kok mengganggu banget pelajar. Padahal waktu itu saya memang belajar banyak melihat. Mereka mengatakan Bu Melani itu jalan-jalan, main-main di mana-mana main. Saya bilang no. Kalau masuk interior itu mesti banyak melihat, banyak mendengar, banyak mencari informasi. Siapa tahu ada order, betul nggak? Networking. Kalau zaman kita itu ya, Rindu order. Iya harus berani juga men-share apa yang maksudnya punya ya, yang kita apa yang punya. ingin dikemukakan. Jadi ada satu satu patung yang terkenal di sana, itu ada yang monyet, mungkin pernah lihat, yang dia tutup kuping, tutup mata, tutup mulut itu ya. Saya bilang kenapa jangan mendengar yang jelek, jangan melihat yang tidak bagus, jangan ngomong yang jelek. Tapi saya bilang no. Zaman sekarang harus buka mata, lihat pameran, lihat apa segala untuk interior, dengar di mana informasi kemudian mengemukakan ide-idenya. Wah, terima kasih. Buat generasi muda loh. Buat generasi muda, ya generasi Z sekarang. Z. Gimana kalau dengan Unimel ada sesuatu yang ingin bisa disampaikan? Yang jelas untuk brosis yang Gen Z ya, Gen Z ini harus maju terus, bahwa kita harus hadapi ini saat ini kita sekarang sedang masuk ke era disrupsi, kemudian dengan adanya revolusi industri 4.0, 5.0, 6.0, dengan adanya artificial intelligence, Anda sekalian ini harus mempunyai kepekaan hati batin yang cukup baik ya, karena tanpa asahan batin dan juga kita percaya adanya Tuhan yang akan mengarahkan kita akan terlibas. Nah, kita harus bisa mampu menghadapi kemajuan-kemajuan ini, dan saya berharap bahwa karena sekarang juga membayar sudah dengan dengan uang kripto, dengan uang segala macam. Ya kita juga belanja online juga happy banget, udah nggak perlu ke mall-mall. Namun tetap adalah ya, kita zaman yang angkatan saya tuh angkatan kita masih suka hangout ke kafe-kafe. Nah, ini mungkin angkatan yang berikutnya semuanya itu adalah di telapak tangan. Sehingga hubungan manusia itu agak berkurang, sehingga dalam ini saya sangat berharap sekali bahwa harus ada penguatan jiwa, body, soul, mind-nya itu harus diasah. Jadi saya sangat berharap keluarga-keluarga yang mempunyai, karena kita juga mempunyai anak-anak Gen Z. Jadi kita harus bisa masuk, kita harus mengajak bersama-sama bisa menghadapi dengan selamat kemajuan yang ada ini. Oke, terima kasih. Baik, Bro and Sis, waduh pengen banget sebenarnya ngobrol panjang kali lebar, tetapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Seru. Ya seru banget, jadi tadi sedikit, jadi kita tetap harus membuka mata, tapi tentunya yang bagus ya, yang jelek di ini jangan diambil, juga mendengarkan di mana nih ada peluang-peluang, pokoknya terus. Dan kemudian dari Prof Mel, kita harus tetap care, harus tetap diasah
emosi, Batin, peka ya itu, dan tetap walaupun gadget nggak bisa lepas dari tangan, tetap bersosialisasi itu sangat penting. Baik, terakhir sekali saya Ope mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan Hari Kartini. Ya, dan Hari juga Kartini. tentunya Hari Kartini, Yang maju banyak. terus para wanita Indonesia dan kita sama-sama memajukan Indonesia. Iya. Salam dan selamat, sampai jumpa. Sampai jumpa.